Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu altcoin yang teman-teman banyak banget request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan, untuk koin atau altcoinnya sendiri ini adalah Sui nih teman-teman. Dan ya, per video ini saya record kalian bisa lihat sendiri, Sui ini udah menempati posisi ke-11 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan memang ini menguat ya dalam beberapa waktu terakhir, dan ranking market cap-nya memang naik teman-teman, karena memang rebound yang cukup signifikan dari Sui ini. Dan ya sebentar lagi nih kita mungkin melihat potensi ya Sui ini bisa masuk ke 10 besar dari segi market cap gitu teman-teman. Dan per video ini saya record juga yaitu di tanggal 26 April tahun 2025. Ini harga Sui kalian bisa lihat di sekitar 3,59 US dollar per koinnya teman-teman. Dan ya, tentu di video kali ini juga kita bakalan bahas lengkap nih teman-teman seputar beberapa metrik data yang menarik nih seputar Sui ini, kemudian informasi-informasi terkait Sui ini juga sampai ke projection dari altcoin atau coin layer 1 ini teman-teman. Dan ya, tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu juga bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, di sini pertama-tama mungkin sebelum kita kemana-mana teman-teman, di sini sedikit intermezzo, di mana kalau kita lihat nih dari Bitcoin ETF flow kayaknya yang memang masif banget ya, di mana dari tanggal 21 nih, bahkan dari tanggal 17 sampai ke tanggal 25 kemarin teman-teman, ini ETF Bitcoin ya, ini terus mendapatkan inflow yang positif banget, bahkan sebelumnya sempat sampai 936,5 million of dollar ya. Dan itu gede banget teman-teman. Dan tentu saja dengan inflow yang besar seperti ini, ya Bitcoin ya teman-teman, kalian bisa lihat Bitcoin-nya nanjak sangat signifikan nih. Kalau kita lihat di daily time frame-nya juga dia membentuk formasi candle hijau yang cukup solid teman-teman. Dan dengan terjadinya hal ini ya mungkin ya banyak altcoin juga ikut berterbangan gitu. Salah satunya adalah ya Sui teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan ya mungkin buat teman-teman yang lebih atau yang mungkin juga tertarik buat saya bahas makroekonomi dan seputar Bitcoin-nya, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, ya kayak biasa sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Dan di sini kalau kita intip price action dari Sui, ya, sebenarnya area-areanya nggak banyak yang berubah teman-teman, kalian bisa cross check sendiri, saya udah gambar dari jauh-jauh hari, di mana memang Sui ini ternyata berhasil dapat rebound di key support level yang di sini. Dan ya, setelah dia naik dari key support levelnya, sebenarnya dia juga ketahan nih di important areanya yang di sini, yang mana pada saat itu kan jadi area supply ya atau resistance setelah di breakdown gitu. Tapi ternyata dia bisa take over areanya dengan baik, dan ya Sui sangat eksponensial secara pergerakan dan mengubah area ini jadi demand zone-nya kembali gitu teman-teman. Tapi terlepas memang area yang jadi demand zone kembali, ini ketika ada reaction di area ini memvalidasi ya bahwasannya area ini juga memang adalah suatu important area yang perlu diperhatikan gitu. Dan di sini kalau kita lihat buat Sui ya, kita ukur dari let's say dari candle ini aja deh teman-teman. Ini kenaikannya sangat signifikan ya, kalian bisa lihat sendiri berapa persen teman-teman. Dan mungkin banyak nih dari kalian yang cuan dari Sui ini, congratulations teman-teman, saya ucapin selamat atas cuannya. Mungkin buat teman-teman yang juga nonton video saya dan dapetin cuan, congratulations juga ya. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa probabilitas atau potensi dari segi price action untuk Sui ini, tapi ya kayak biasa teman-teman, ini tambahan disclaimer ya bahwasannya saya juga sangat mungkin salah teman-teman, saya juga manusia. Makanya teman-teman wajib banget analisa mandiri, wajib banget do your own research, karena tentu yang bisa manage portofolio kalian secara resikonya itu terutama ya kalian sendiri tentunya. Dan di sini potensi pertama adalah atau probabilitas pertama adalah I think ya, kalaupun di sini Sui kalian bisa lihat nih penguatan yang sangat signifikan, tapi kalaupun ya Sui ini bergerak quote on quote lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, ini ada potensi ya mungkin aja ya dalam jangka waktu menengahnya dia bisa hit di area supply di sini. Tapi kalau ada penurunan di tengah-tengah penguatannya seperti ini, jadi kan nggak mungkin nih satu koin ini naik begini terus teman-teman, nggak mungkin. Jadi dia pasti ada koreksi tipis-tipisnya gitu. Dan ketika terjadi nih koreksi tipis-tipisnya ini nih teman-teman, ya itu ya wajar aja teman-teman ya, nggak mungkin nih suatu koin bisa naik terus-terusan gitu. Kalian juga pasti kalau misalkan lagi akumulasi satu koin terus tiba-tiba naik signifikan, kan ada kecenderungan untuk take profit ya teman-teman. Meskipun memang ada sebagian mungkin yang lebih memilih untuk hold gitu. Tapi kan pasti ada orang-orang yang lebih memilih untuk take profit, dan wajar aja ketika mereka-mereka ini melakukan take profit, maka akan ada koreksi tipis-tipis lah teman-teman. Dan ya, itu untuk potensi pertama, di mana Sui ada potensi buat dalam jangka waktu menengah hingga long term-nya mungkin aja bisa testing kembali di area supply atau resistance yang di atas ini. Tapi mungkin pergerakannya belum tentu teman-teman, sekali lagi ditanda
miringin lah ya atau di tanda bintang teman-teman atau quote on quote nih tanda kutip, belum tentu bisa langsung begini teman-teman. Bisa aja nih dia dalam perjalanannya koreksi tipis-tipis dulu teman-teman, baru memang dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang atau hingga long term-nya bisa jadi testing di area supply ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau lihat nih Sui ini bisa eksponensial lagi, I think ya memang Sui ini mau nggak mau harus berhasil nih breakout dari area resistance di sini sekaligus all time high-nya. Yang mana ini juga ada di kalau kita garisin ya lebih kurang di sekitaran sini teman-teman. Nah ini kalau kita coba garis, nah lebih kurang di sekitaran ini teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat sendiri lah ya buat price-nya di pojok kanan. Dan if Sui ini berhasil breakout dari area ini plus dari area all time high-nya, ya maka blue sky ahead buat Sui karena dia akan masuk ke fase price discovery dan ada potensi nih buat melaju ke level-level harga selanjutnya. Dan nanti kalau misalkan hal tersebut terjadi mungkin bakalan saya coba update lagi nih seputar Sui dan terkait beberapa target yang mungkin menarik buat teman-teman perhatikan gitu. Tapi kesampingkan itu dulu kita akan bahas untuk probabilitas yang lain gitu. Karena bisa aja nih Sui ini kalau kalian lihat ya memang di sini kan udah terdevelop atau udah berubah lagi jadi demand area gitu. Dan kalau misalkan ternyata nih, skenario buruk terjadi yaitu Sui ini harus testing lagi ke demand area ini juga possible loh teman-teman. Kenapa? Karena meskipun memang kenaikannya eksponensial seperti yang tadi saya katakan kalau ternyata ada yang take profit secara masif nih dari Sui ini karena udah cuan, ya ada potensi teman-teman. Sui ini dalam beberapa waktu dekatnya bisa aja testing ke demand area atau ke demand zone yang ada di bawah sini. Dan kalaupun itu terjadi teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu panik. Kenapa? Karena memang di sini ada area support ya, yang mampu menahan pergerakan Sui ini dan hopefully-nya atau harapannya teman-teman, Sui ini nggak breakdown dari demand area ini. Kenapa? Karena kalau dia breakdown ada potensi buat dia testing lagi nih di key support level yang di sini dan tentu itu drawdown-nya cukup signifikan ya dari sini ke key support level ini, teman-teman. So, kalaupun dia harus testing di demand area ini hopefully jangan breakdown karena kalau dia breakdown ada potensi atau posibilitas dia bakalan coba menguji lagi nih key support levelnya seperti sebelumnya yang kalian juga bisa lihat beberapa kali di sini teman-teman ini banyak banget testingnya di key support level ini, lebih kurang seperti itu. Dan ya kalau misalkan memang juga harus terjadi skenario ini ya harapannya ada rebound teman-teman, ya let's say seperti ini jika memang harus testing ke demand area-nya hopefully ada rebound yang cukup signifikan ya untuk membawa harga Sui ini bisa lompat lagi naik ke atas gitu lebih kurang. Tapi dari segi POV saya I think dengan penguatan yang seperti ini, menurut saya pribadi ya mungkin potensi yang lebih besarnya atau potensi yang cukup besarnya adalah Sui ya ada potensi lah buat, setidaknya dalam jangka waktu menengah ini quote on quote, coba nih untuk naik ke level-level harga yang lebih tinggi gitu teman-teman. Setidaknya dari sudut pandang saya itu POV saya yang punya persentase dari sudut pandang saya pribadi itu yang cukup besar terjadi. Tapi ya bisa aja nih ternyata posibilitas atau skenario bearish-nya yang justru terjadi gitu teman-teman. Namun di sini kalau kita lihat dari stochastic RSI-nya secara momentum kalian bisa lihat ini mulai crossing up dan mulai climbing up ke atas dan meskipun kenaikannya cukup signifikan ya, ini stochastic RSI-nya belum menunjukkan area overbought atau jenuh beli. Jadi kalau misalkan dia terus climbing up ke atas ya ada potensi nih juga diikuti oleh price action-nya, lebih kurang seperti itu. Dan di sini untuk metrik data seputar Sui kita pindah dulu ke Diva lama. Nah, kalian bisa lihat di sini kalian bisa lihat ya perhatian Sui kan meningkat signifikan teman-teman, tapi ternyata hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan total value lock atau TVL. Ini saya seneng banget karena datanya bagus banget teman-teman dari segi TVL ya. Dimana sebelumnya TVL Sui itu cuma di sekitar 1,2 bilionan US dollar, tapi sekarang udah lompat jadi sekitar 1,7 ya, 1,75 billion of dollar sekitar segitu teman-teman. Dan kenaikannya cukup signifikan dan ya kalian nggak heran lah kalau lihat harga Sui ini naik signifikan juga gitu teman-teman. Dan kalau kita coba lihat datanya dari token terminal, di sini kita juga bisa lihat ya adanya peningkatan beberapa metrik data seperti token trading volume yang juga cukup naik nih akhir-akhir ini teman-teman karena memang Sui ini juga lagi cukup ramai ya diperdagangkan dan kalian juga bisa lihat beberapa metrik data lain yang juga positif terkait Sui ini. Dan kalau kita lihat dari CoinGlass datanya ini juga saya cukup suka teman-teman kalian bisa lihat betapa ramainya transaksi Sui ini, volume dan open interest juga meningkat signifikan, bahkan volumenya di sini mencapai 11 billion of dollar lebih. Ini volume yang gila ya, hampir dekat-dekat 12 billion of dollar maksudnya teman-teman, sangat signifikan tingginya. Dan kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, kita juga bisa lihat bahwasannya total value ya yang terlikuidasi di Sui ini bahkan mencapai 19 million of dollar teman-teman. Itu gede banget dan artinya banyak yang transaksi di Sui ini dan ini berdasarkan data derivatifnya. Dan di sini ternyata kalau kita lihat ya, posisi short ini mayoritas terkena, liquidation teman-teman. Ya karena wajar aja ya kenaikannya begini pasti orang-orang yang, mengambil posisi short tanpa analisa yang cukup proper dan juga tanpa manajemen resiko yang cukup proper ya kemungkinan besar akan
menjadi salah satu bagian ya dari angka ini teman-teman, lebih kurang seperti itu dan harapannya teman-teman nggak menjadi bagian nih dari, angka-angka yang di sini teman-teman ya. Dan kalau kita coba lihat, ini mungkin udah sering saya kasih tunjuk tapi nggak apa-apa, ini buat beberapa backers dari Sui kalian bisa lihat nih, eee, beberapa backers-backers-nya ya seperti FTX Venture, Soul Venture, dan lain-lain kalian bisa, lihat-lihat sendiri untuk beberapa VC atau venture capital yang berinvestasi di Sui ini. Dan kalau kita coba lihat ini juga hal penting yang teman-teman perlu notice ya, yang mana sebenarnya saya udah sering kasih lihat untuk allocation-nya Sui buat apa-apa aja. Tapi kalau kita lihat nih, Sui di bulan Mei tanggal 1 mendatang itu bakalan ada, unlock token teman-teman. So, teman-teman harus banget lihat atau, notice nih unlock-unlock token-nya karena di sini juga ada unlock-unlock token buat para investor ya seperti di series B dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri. Jadi teman-teman juga wajib pantau nih terutama buat kalian yang mungkin holder Sui atau mungkin berencana atau quote on quote tertarik sama Sui ini kalian boleh banget nih pantau di tanggal 1 Mei karena bakalan ada unlock token, ya meskipun gak gede-gede amat tapi kalian, bolehlah ini buat dipantau gitu. Jadi sekitar 0,88% dari maksimum supply-nya bakal di-unlock di tanggal 1 Mei mendatang gitu. Karena memang Sui ini kan, secara overall ya ini menerapkan linear unlock yang mana setiap tanggal 1 di setiap bulan nih dia bakalan unlock, token-nya gitu. Dan kalau kita lihat dari segi analitik, nah di bagian sini, eee, kalian juga bisa lihat ya bahwasannya akhirnya Sui juga dapat return yang positif nih di awal 2025 ini atau lebih tepatnya di bulan 2025 ini. Ini adalah return positif pertama dari Sui karena di bulan Januari, Februari, dan Maret sebelumnya ini negatif secara return-nya teman-teman. Tapi di bulan April ini Sui udah plus 58,4%. Dan ya mari kita lihat nih apakah ini bisa bertahan nih setidaknya di Q2 ini apakah bisa jadi return-nya cukup positif buat Sui atau justru bakalan negatif nih, karena secara historical kuartal 2 ini selalu memberikan return yang negatif buat Sui dari tahun 2023, 2024, dan seterusnya gitu. Dan ya hopefully ini bisa yang jadi berbeda ya di kuartal 2 tahun 2025 ini. Dan coba nih teman-teman komen di kolom komentar di bawah, siapa aja dari kalian yang hold Sui ini kayaknya banyak banget karena banyak yang request nih Sui ini dari kemarin-kemarin di kolom komentar pada postingan-postingan video saya sebelumnya juga. Dan gimana pendapat kalian seputar Sui yang merupakan koin layer 1 ini teman-teman? Apakah menurut kalian, Sui ini menarik banget nih teman-teman dan ada potensi untuk terjadi kenaikan harga di kemudian hari atau menurut kalian nih kayaknya Sui ini udah overhype, kemudian harganya udah mahal, jadi mendingan altcoin lain aja gitu. Gimana pendapat teman-teman? Saya juga pengen tahu nih, kita bisa discuss siapa tahu di kolom komentar di bawah. Dan itu aja untuk analisa koin kali ini, dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin boleh banget, komen aja di kolom komen di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mengunjungi sosial media saya, kalian boleh mampir ke link yang tertera di bio account sosial media saya atau di setiap bio account sosial media saya atau di link yang tertera di deskripsi channel YouTube saya juga ada. Dan di situ kalian bisa mampir ke setiap sosial media saya yang kalian bisa lihat di sini. Dan juga teman-teman mungkin bisa mampir ya ke link traktir yang ada di sini kalau misalkan kalian mau request analisa koin sekaligus support saya juga. Dan itu aja, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.